perwakilan dari kelompok 1 akan membahas tentang konsep biaya per unit dan kalkulasi biaya secara tradisional. Yang pertama yaitu konsep biaya per unit atau biasa disebut dengan unit cost. Sistem akuntansi biaya memiliki tujuan untuk pengukuran dan pembenahan biaya sehingga biaya per unit dari suatu produk dapat ditentukan. Secara konsep, biaya per unit atau unit cost adalah biaya total yang berhubungan dengan unit yang diproduksi dibagi dengan jumlah unit yang diproduksi. Namun, untuk bisa mengukur suatu total biaya, kita harus mendefinisikan biaya produk terlebih dahulu. Misalnya, biaya produk didefinisikan sebagai jumlah dari bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. Definisi ini diperlukan hanya untuk tujuan pelaporan keuangan eksternal. Pengukuran biaya meliputi penentuan nilai dari bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead yang digunakan dalam produksi. Selanjutnya yaitu kalkulasi biaya produk secara tradisional. Dalam sistem biaya tradisional, hanya penggerak aktivitas tingkat unit yang digunakan untuk membebankan biaya pada produk. Penggerak aktivitas tingkat unit adalah faktor-faktor yang menyebabkan perubahan biaya sebagai akibat perubahan unit yang diproduksi. Dengan hanya menggunakan penggerak tingkat unit, diasumsikan biaya overhead yang dikonsumsi oleh produk berkorelasi tinggi dengan jumlah unit yang diproduksi. Penggerak aktivitas berdasarkan unit yang dibebankan biaya overhead ke produk melalui tarif pabrik secara menyeluruh maupun departemental. Penggerak tingkat unit yang biasa digunakan antara lain yaitu 1. Unit yang diproduksi, yang kedua, jumlah unit tenaga kerja langsung, yang ketiga, jumlah upah tenaga kerja langsung, yang keempat, jumlah jam mesin, dan yang terakhir yaitu jumlah bahan baku. Setelah menentukan penggerak tingkat unit, langkah selanjutnya yaitu memperkirakan tingkat output aktivitas yang akan diukur, yaitu melalui tingkat aktivitas yang diharapkan dan tingkat aktivitas normal. Tingkat aktivitas yang diharapkan adalah output yang dihasilkan atau yang diharapkan akan dicapai perusahaan di masa yang akan datang. Sedangkan tingkat aktivitas normal yaitu output yang dihasilkan merupakan pengalaman perusahaan dalam jangka panjang. Aktivitas normal memiliki keunggulan berupa penggunaan tingkat aktivitas yang sama dari tahun ke tahun, sehingga fluktuasi pembenahan biaya overhead per unit dari tahun ke tahun relatif rendah. Selanjutnya, keterbatasan sistem akuntansi biaya tradisional. Sistem akuntansi biaya tradisional membuat distorsi biaya sering terjadi, sehingga keputusan yang diambil manajemen menjadi tidak tepat. Hal ini disebabkan karena, yang pertama, penggunaan jam kerja langsung satu-satunya alat untuk dasar alokasi biaya overhead pada produk. Yang kedua, margin laba sulit dijelaskan. Yang ketiga, titik berat hanya pada fase produksi, tidak termasuk desain dan distribusi. Yang keempat, biaya fase desain dan distribusi masuk pada biaya periode. Kalkulasi biaya berdasarkan aktivitas atau bisa disebut activity based costing. Apa sih activity based costing? Adalah metode yang berfungsi untuk mengalokasikan semua biaya dari berbagai sumber daya yang digunakan dalam menjalankan aktivitas produksi atau menjalankan usaha jasa. Fungsi activity based costing apa sih? Yang pertama, untuk membantu perusahaan dalam mengambil berbagai keputusan terkait harga pokok penjualan dan berbagai sumber daya penyusunnya. Yang kedua, yaitu harga pokok penjualan yang dihasilkan akan akurat dan dapat bersaing dengan kompetitor lainnya. Yang ketiga, dapat membantu perusahaan dalam melakukan analisis untuk menentukan berapa jumlah produk yang harus diproduksi untuk bisa mencapai break-even point secara akurat. Manfaat menghitung activity based costing apa aja? Yang pertama, kita dapat mudah mengambil keputusan. Yang kedua, meningkatkan persaingan kompetitor. Yang ketiga, pengawasan dan evaluasi. Yang keempat, mengembangkan produk lebih mudah. Sekian penjelasan saya seputar activity based costing. Pengklasifikasian aktivitas. Di sini saya akan menyampaikan 4 pengklasifikasian aktivitas yang dimana dimulai dari yang pertama, unit level activities atau tingkat unit, yang dimana berupa aktivitas atau kegiatan yang dilakukan sekali untuk setiap unit sehingga biaya produk yang berhubungan dengan aktivitas yang dibebankan berdasarkan jumlah unit yang diproduksi. Yang kedua adalah batch level activity atau tingkat batch, yaitu berupa aktivitas atau kegiatan yang dilakukan untuk mendukung produksi sejumlah
jumlah order tertentu atau pada batch tertentu. Yang selanjutnya adalah product sustaining activity atau tingkat produksi, yang dimana berupa aktivitas atau kegiatan yang dilakukan untuk mempertahankan eksistensi suatu produk, pemeliharaan produk, pengembangan produk, dan inovasi sebuah produk. Yang keempat atau yang terakhir adalah facility sustaining activities atau tingkat fasilitas, yang dimana berupa aktivitas atau kegiatan yang dilakukan untuk mempertahankan eksistensi sebuah perusahaan seperti pemasaran, sumber daya manusia, pengembangan sistem, pemeliharaan fasilitas, dan lain sebagainya.